Spiritual awakening atau disebut juga spiritual enlightenment. Pernah dengar istilah ini? Atau kamu justru sudah sadar sedang mengalaminya? Nah, buat kamu yang baru pertama kali mendengarnya, aku mau disclaimer dulu. Apa yang akan aku sampaikan bukanlah praktik agama atau kepercayaan tertentu. Ini adalah masa yang sangat wajar dialami setiap umat manusia dari latar belakang apapun. Kalau dari bahasa Indonesianya, arti dari spiritual awakening adalah kebangkitan spiritual. Ini merupakan masa di mana seorang manusia tersadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan itu merupakan sisi spiritualnya. Spiritual di sini artinya sangat luas. Kalau aku mengartikannya sebagai kita dikembalikan ke diri sejati. Karena kita selama ini hidup berdampingan dengan orang lain, kita hidup dengan standar sosial. Kadang-kadang apa yang kita yakini dan sebetulnya ingin kita lakukan suka berbenturan nih dengan apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Sehingga suka bentrok ya, dan membuat kamu resah. Sehingga kadang-kadang kamu sampai bertanya, siapa aku? Apa tujuan hidupku? Mengapa aku dilahirkan di sini? Apakah aku bahagia dan merasa utuh dalam menjalani hidupku sekarang? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan wajar yang sering muncul pada waktu kamu mengalami momen ini, kebangkitan spiritual. Salah satu ciri-ciri besar dari proses ini adalah disconnected. Kamu seakan terputus dari apa yang kamu miliki sekarang. Bahkan kadang-kadang momen terputus ini seringkali menyakitkan. Kamu mengalami kehilangan, entah itu kehilangan materi, anggota keluarga, teman, bahkan kamu kehilangan identitas diri. Ini adalah hal yang wajar sekali dialami pada waktu momen kebangkitan spiritual. Tapi, kalau kamu tidak mengalaminya, bukan berarti kamu harus meninggalkan apa yang kamu punya sekarang loh ya. Karena seringkali semesta yang memaksa kita untuk mengalami momen kehilangan tersebut. Jadi, kalau kamu masih punya segalanya, hanya saja kamu mengalami kesadaran bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu, ya sudah, diterima saja. Nah, cuma untuk kamu yang sedang mengalami kehilangan atau kamu sedang terpuruk, kamu merasa masalah kayaknya keroyokan gitu hadir ke hidupmu, berarti kemungkinan besar kamu sedang berada di momen ini. Aku sudah menyiapkan contekan, kali aja ada yang tertinggal dari apa yang ingin aku sampaikan ke kamu ya. Terutama ciri-ciri dari kebangkitan spiritual supaya kamu semakin yakin, oh iya, aku ada di momen ini ya. Nah, tadi aku sudah menyampaikan berkaitan dengan disconnected ya, momen terputusnya dirimu dengan duniamu dan apa yang kamu miliki. Ini disebut dengan, ada istilahnya sendiri ya, the dark night of the soul. Aku akan membahasnya lebih detail di video setelah ini. Sekarang kita fokus ke kebangkitan spiritual terlebih dahulu ya. Aku akan menyampaikan nih, ada 10 ciri-ciri yang aku temukan, yang mana ini merupakan tanda yang umumnya dialami oleh orang-orang yang sedang dibangkitkan secara spiritual. Ada 10 yang aku temukan. Kalau kamu salah satu aja dari apa yang aku sebutkan ini kamu alami,
Berarti yes, kamu mengalami masa ini. Yang pertama, intuisimu semakin kuat. Kamu lebih mengikuti kata hati. Ya, kalau istilah pada umumnya, kamu mengikuti intuisi. Apa kata hatimu? Aduh, nanti bawa payung nggak ya? Bawa deh, kali aja hujan. Ternyata hujan beneran nanti. Nah, itu, kamu mengikuti intuisi. Yang kedua, kamu merasa lebih bisa menyatu dan selaras dengan alam. Yang tadinya kamu di rumah aja, kamu tinggal di kota, tiba-tiba kok ada keinginan kuat untuk ke pantai, ke gunung, atau nuansa alam yang lain. Kemudian yang ketiga, kamu lebih bisa mengapresiasi hal sederhana, seperti bagaimana kamu bernapas, bagaimana jantungmu berdetak. Hal-hal semacam itu kan receh dan seringkali kita lupakan karena kita saking sibuknya dengan dunia dan hiruk pikuknya ya. Tapi ketika kamu berada di momen kebangkitan spiritual, hal sederhana semacam itu ya yang terdekat dari dirimu itu dengan mudahnya kamu amati. Bahkan mungkin yang biasanya kamu bangun pagi itu ya udah kamu membuka mata gitu aja, tetapi di momen tersebut kamu merasa sangat bersyukur bahwa hari ini kamu punya kesempatan untuk menikmati menjalani hidupmu. Lalu yang selanjutnya, kamu hidup secara mindfulness. Kamu hidup di sini, kini, sekarang. Tanpa kamu memikirkan lagi masa lalu karena kamu sudah berdamai dengannya. Dan juga kamu hidup tanpa khawatir memikirkan masa depan. Karena lagi-lagi kamu fokusnya itu ke masa sekarang. Kemudian kamu juga lebih bisa berempati dan mengasihi orang lain. Rasa welas asihmu itu terangkat dengan sendirinya, sehingga kamu lebih mudah iba, kamu bisa menjadi pendengar yang baik, kamu juga semacam memberi cinta kasih terhadap semua yang ada di sekitarmu, baik itu kepada manusia maupun yang non-manusia, hewan, tumbuhan, rumah, semua yang ada di sekitarmu, kamu beri cinta. Lalu selanjutnya, kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa takut penilaian dan pengakuan orang lain. Kamu juga mengalami perubahan prioritas dan nilai hidup. Misal, yang tadinya kamu hanya fokus ke karirmu, kamu sangat ambisius karena ingin mengejar sukses, sekarang prioritasmu berganti. Yang lebih kamu dahulukan adalah kesehatan mentalmu daripada hal-hal yang berbau materialistis, berbau duniawi. Kemudian juga kamu lebih menjaga jiwa ragamu. Yang tadinya kamu malas olahraga, sekarang kamu ada keinginan untuk berolahraga. Yang tadinya kamu makan seenaknya, kamu mulai menjaga pola makanmu. Begitu juga dengan pola istirahat. Yang tadinya kamu tidur di atas jam 12 malam, sekarang kamu berusaha untuk tidur sebelum tengah malam. Begitu juga dengan boundaries atau batasan diri. Kamu lebih mudah untuk bilang tidak, untuk menolak ajakan orang atau segala sesuatu yang menurutmu bukanlah prioritas lagi. Dan juga yang terakhir, kamu males gitu ya untuk terlibat atau bahkan mendengar drama-drama kehidupan.
Jadi kamu semakin sering menghindari gosip dan juga gibah ya. Lalu, setelah kamu tahu bahwa, oh iya nih, aku sedang mengalami kebangkitan spiritual. Karena kemarin aku sudah banyak mengalami roller coasternya kehidupan, sehingga aku menyadari bahwa masalah yang terjadi padaku bukan sekadar masalah saja, tapi ada pelajaran yang bisa aku dapat dari situ. Nah, itu adalah momen kebangkitan spiritual ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan setelah kamu tahu itu? Yang pertama, dan menurutku ini paling utama, adalah bersih-bersih diri. Tadi kan aku sudah menyampaikan ya bahwa biasanya sebelum seseorang dibangkitkan secara spiritual, dia akan mengalami masa kegelapan jiwa atau the dark night of the soul. Masalah brek datang jadi satu ya, yang membuat kita babak belur, mungkin secara fisik, secara mental juga ya. Nah, pada momen tersebut kita sebaiknya melakukan bersih-bersih diri. Tinggalan-tinggalan emosi dan juga pikiran-pikiran negatif bisa kita kurangi. Jadi yang tadinya berantakan, berceceran, kamu rapikan supaya di dalam memori dirimu ini bisa kamu akan tetap ingat, tetapi tidak lagi membebanimu. Kemudian yang kedua adalah mengasah mindfulness, salah satunya dengan cara meditasi. Meditasi itu ada banyak sekali ya, kamu gak harus duduk diam, mata tertutup, tidak seperti itu. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang mindfulness itu seperti apa. Kemudian juga kamu bisa memperbanyak wawasan mengenai spiritualitas, kemudian juga kehidupan manusia, apapun yang kamu rasa perlu kamu tahu dan kamu pelajari, seperti bisa jadi ya, kamu semakin, atau bukan semakin ya, kamu tertarik untuk mempelajari belief system atau agamamu dengan lebih dalam lagi, yang tadinya hanya kulitnya saja, atau bahkan mungkin juga kamu tertarik untuk mempelajari belief system atau agama lainnya. Bisa juga kamu tertarik mempelajari local wisdom. Misalnya, kamu tinggal di Jawa, kamu akan mempelajari filsafat Jawa. Kamu di Bali, kamu akan mempelajari filsafat Bali dan seterusnya. Atau kamu juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kamu jadi tertarik untuk melakukan perjalanan atau traveling, itu juga bagian dari latihan yang bisa kamu lakukan di momen kebangkitan spiritual ini. Bisa juga kamu menambah wawasan atau literatur ya, berkaitan dengan personal development. Nah, kalau kamu tertarik dengan pengembangan diri, kamu ingin menaikkan level hidupmu, itu juga salah satu tanda kamu sedang dibangkitkan secara spiritual. Silakan lakukan hal tersebut. Cuma ada catatannya nih ya. Catatannya adalah gini, ingat, jalani dengan pemikiran terbuka bahwa segala sesuatu butuh proses, butuh tahapan, ada step by step-nya. Milikilah kebijaksanaan, mana yang harus kamu pelajari, mana yang jadi daftar tunggu, dan juga mana yang sekiranya nanti dulu deh aku belajarnya. Selalu sediakan mangkok ketika kamu sedang menambah isi mangkokmu ya. Selalu nggak perlu dikosongkan, nggak apa-apa ya. Dikurangi dulu, disimpan. Jadi tinggal sisa sepertiga aja supaya apa yang kamu dapatkan itu bisa masuk dan mengisi mangkoknya kamu. Ya, tapi karena kamu meletakkannya di dalam mangkok, kamu berarti harus objektif.
Mana yang bisa kamu serap, kamu ikuti, dan mana yang hanya menjadi perpustakaan saja. Dan ini merupakan momen yang sangat indah yang dialami oleh manusia. Jadi kalau kamu sekarang lebih sering punya frekuensi yang negatif, bukan fake negatif ya, frekuensinya itu low, atau kamu lebih sering merasakan emosi dan juga pemikiran-pemikiran gak enak dalam menghadapi masalahmu, dijalani dulu, peluk rasa itu hingga nanti kamu berada di satu titik di mana kamu sadar bahwa wow, terima kasih masalah yang terjadi pada hidupku memberi hal yang sangat besar yang menjadi bekal untuk melanjutkan hidupku sebagai diriku yang otentik, diri sejatiku.